Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan semua yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian perencanaan mengenai perencanaan pendidikan. Untuk pengertiannya di sini adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan, yaitu seperti apa yang akan dilakukan dan mengapa hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya, di mana melakukannya, dan kapan dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kaufman, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dengan demikian, perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan teknik atau metode yang terpilih. Dengan demikian, perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Dan di sini untuk tujuan perencanaan, di sini masa yang akan datang tidak dapat dideskripsikan secara pasti. Namun demikian, kita perlu mengestimasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan membaca kecenderungannya di masa kini. Perencanaan yang terumus dengan baik dengan mempertimbangkan apa yang sudah dicapai, membaca apa yang sedang terjadi, dan memproyeksikan kecenderungan yang terjadi di masa depan. Kemungkinan perencanaan tersebut menjadi alat perubah yang memiliki tingkat kepastian tinggi dengan risiko yang minimal. Menurut Depdiknas pada tahun 2006 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antara waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai yang pertama, protektif benefit, yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber, dan teknik atau metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga dapat mengurangi risiko. Keputusan yang kedua, positif benefit, yaitu produktivitas dapat meningkatkan sejalan dengan dirumuskan rencana yang komprehensif dan tepat. Dan mengenai jenis dan lingkup perencanaan. Jenis perencanaan menurut Jam'an Satori pada tahun 1999 adalah terdiri atas 7, yakni yang pertama, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah, atau bisa disebut dengan
atau perencanaan turun. Dan yang kedua, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas, atau bisa disebut perencanaan dari bawah ke atas. Dan yang ketiga, perencanaan diagonal atau sampai horizontal. Dan keempat, rencana bergulir. 5. Gabungan top down dan bottom up planning. Keenam, perencanaan strategis. Dan yang terakhir, perencanaan operasional. Mengenai tahapan perencanaan, di sini mengenai tahapan perencanaan, menurut Bang Hart dan Trull adalah persiapan perencanaan. Di antaranya yang pertama, menentukan masalah perencanaan pendidikan. Yang kedua, analisis masalah perencanaan. Ketiga, konsep dan desain perencanaan. 4. Evaluasi rencana. 5. Spesifikasi atau merumuskan rencana. 6. Implementasi rencana. Yang terakhir, balikan pelaksanaan rencana. Tahapan rencana yang disusun tim peningkatan mutu SMP Depdiknas pada 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini dan memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Berdasarkan hasil butir 4, disusunlah rencana strategis dan rencana operasional. Karena melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten atau kota. Dan terakhir, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Perencanaan strategi berisi aktivitas berikut. Di antaranya merumuskan visi, misi, dan nilai lembaga, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sarana dan sasaran, strategi, dan evaluasi kinerja. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.